Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanida Triana Rahma, NIM 12401183007 dari jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil laporan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan selama kurang lebih sebulan, mulai dari tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan 26 Februari 2021. Saya mengambil judul tentang penerapan pembiayaan modal kerja KUR Mikro Bank BRI terhadap pengembangan UMKM peternakan ayam Bangkok Bapak Agus Subagio di masa pandemi COVID-19. Berikut adalah video penjelasannya. PPL tahun ini berbeda dengan PPL tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Sehingga kita dihimbau untuk tetap menjaga jarak dan tetap menjaga protokol kesehatan. Oleh karena itu, PPL tahun ini dilaksanakan secara daring melalui observasi dan wawancara dengan pemilik usaha dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Praktik pengalaman lapangan ini saya laksanakan di peternakan unggas milik Bapak Agus Subagio yang bertempat di perumahan APR Blok A19 nomor 15, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pembangunan ekonomi di Indonesia terfokus pada pengembangan usaha, baik usaha besar, usaha menengah, usaha kecil maupun usaha mikro. Pembangunan ekonomi bertujuan dalam peningkatan pendapatan nasional, pertumbuhan kerja, sekaligus mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Peranan UMKM dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditandai dengan makin banyaknya masyarakat membuka usaha di berbagai sektor. Sektor-sektor pada UMKM lebih sering memanfaatkan SDA dan padat karya yang bervariatif, seperti peternakan, pertanian, dan juga perdagangan. Sehingga tak heran jika kegiatan UMKM dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi kerakyatan. Karena produk yang dihasilkan umumnya berupa kebutuhan sehari-hari yang sering dikonsumsi atau digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat. UMKM menempati fondasi perekonomian yang cukup sentral. Hal ini dikarenakan UMKM dapat bertahan saat adanya krisis ekonomi sebelumnya. Namun kenyataannya, dalam hal permodalan, UMKM masih belum optimal. Hal ini dimungkinkan karena UMKM masih menjalankan usaha yang sifatnya mandiri tanpa ada naungan dari grup atau kerjasama dengan usaha-usaha lain. Selain itu, produk yang dihasilkan masih cenderung sederhana dan hanya menggunakan teknologi yang belum cukup canggih. Melihat kelemahan tersebut, hal inilah yang menyebabkan UMKM sulit mendapatkan akses peminjaman modal dari lembaga keuangan formal. Kebanyakan UMKM tertarik untuk meminjam modal dari lembaga keuangan informal seperti bank, pegadaian, koperasi simpan pinjam maupun leasing karena sifatnya yang lebih fleksibel. Fleksibel di sini berarti kemudahan dalam proses transaksi yang diberikan. Syarat peminjaman juga tidak terlalu rumit. Jumlah peminjaman juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pencairan dana juga lebih cepat daripada lembaga keuangan formal. Namun tentu saja pasti ada kekurangan di balik itu semua. Pembebanan bunga yang tidak sedikit tentunya memberatkan para pelaku UMKM untuk membayar cicilan kreditnya. Apalagi ketika kondisi UMKM sedang mengalami kondisi yang tidak sehat dan diambang kebangkrutan karena mengalami kerugian. Seperti contohnya saat adanya pandemi COVID-19 yang seperti sekarang ini. Sejak Maret 2020, pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan PSBB dan work from home untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Sehingga segala kegiatan yang biasanya dilakukan masyarakat di luar rumah, sekarang ini menjadi terbatas. Kegiatan seperti bekerja, sekolah, les, dan berbelanja dilakukan di rumah secara online. Karena pembatasan aktivitas tersebut menyebabkan para UMKM mengalami kerugian bahkan bangkrut karena minimnya pemasukan. Hal inilah yang kemudian menyebabkan meningkatnya pengangguran yang akhirnya berdampak pada terhambatnya program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, untuk mencegah kondisi ekonomi yang makin buruk, dalam hal ini, lembaga keuangan baik bank maupun non-bank berperan dalam pemberian pinjaman dana untuk modal kerja para pengusaha UMKM. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam pembuatan program bantuan kredit untuk memfasilitasi pengusaha UMKM dan koperasi yang diberi nama Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
Program ini telah didukung oleh Kementerian Negara, BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Bank Indonesia. Sampai dengan tahun 2016, sudah banyak bank yang melaksanakan program ini, di antaranya Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Bank Bukopin, Bank Mandiri, Bank Syariah, dan 13 BPD. Kita dapat mengambil contoh UMKM pada sektor peternakan milik Bapak Agus Subagio. Peternakan ini didirikan pada tahun 2013 pada saat Bapak Agus sedang tidak bertugas menjadi anggota perwira TNI di Surabaya. Menurutnya, daripada tidak melakukan apa-apa di rumah, lebih baik mengisi waktu luang dengan cara beternak, hitung-hitung mencari pendapatan tambahan. Modal awal membuka usaha ini dipinjam dari bank sebesar 10 juta. Modal itu digunakan untuk membeli indukan ayam Bangkok, indukan burung dara, dan juga indukan bebek. Sekaligus juga digunakan untuk membeli pakan dan vitamin serta pembuatan kandang. Di tahun 2017, usaha peternakan ini mulai berkembang, sehingga Bapak Agus memutuskan untuk membuka usaha peternakan lagi di Trenggalek. Beliau beralasan karena daerah di sana masih asri, dan penduduk sana kebanyakan masih mencari ayam aduan seperti ayam Bangkok, sehingga dirasa cocok jika Bapak Agus memutuskan membuka peternakan di sana. Untuk pengelolaan peternakan ayam Bangkok di Trenggalek, Bapak Agus menyerahkan segala urusannya kepada saudaranya dan melakukan perjanjian bagi hasil apabila ada ayam yang terjual. Saat terjadi pandemi yang seperti sekarang ini, kondisi peternakan unggas milik Bapak Agus mulai diambang kebangkrutan. Bagaimana tidak, pendapatan yang dihasilkan dari penjualan ayam Bangkok tidak dapat menutup modal yang dikeluarkan untuk pakan dan vitamin yang diberikan. Walaupun sebenarnya penghasilan dari penjualan bebek dan burung dara terbilang normal, namun karena penghasilan dari ayam Bangkok sangat sedikit, akhirnya Bapak Agus tidak dapat membeli indukan bebek dan burung dara lagi. Sehingga saat ini yang tersisa hanya beberapa ekor burung dara dan bebek saja, dan sisanya adalah 40 ekor ayam Bangkok. Untuk mempertahankan usahanya agar tetap bisa berjalan, Bapak Agus memutuskan untuk melakukan pembiayaan modal kerja melalui program KUR Mikro Bank BRI pada pertengahan Mei 2020 sebesar 5 juta rupiah. Modal tersebut digunakan untuk membeli indukan ayam, bebek, dan burung dara, sekaligus untuk membeli pakan dan vitamin dan perbaikan kandang yang rusak saat terjadinya hujan. Selama menjalankan usahanya sejak tahun 2013, tentu saja UMKM ini seringkali menemui permasalahan. Apalagi kondisi ini makin memburuk di tahun 2020 karena penjualan yang tidak memenuhi target dan minat masyarakat terhadap jenis unggas ayam Bangkok ini menurun. Hal inilah yang menyebabkan permasalahan terbatasnya modal dapat terjadi. Sebenarnya permasalahan terbatasnya modal ini sangat umum dialami oleh setiap pelaku UMKM, apalagi di masa pandemi yang seperti sekarang ini. Segala kegiatan terbatas sehingga pelaku UMKM pun mengalami kurangnya pemasukan. Di sisi lain, hewan ternak masih perlu diberikan pakan dan vitamin untuk tetap menjaga staminanya. Untuk itu, diperlukan peranan dari lembaga keuangan untuk memberikan produk pembiayaan kepada pelaku UMKM. Program kredit usaha rakyat dirasa tepat dalam membantu UMKM untuk mendapatkan akses kredit yang lebih ringan. Hanya saja, pembiayaan modal kerja diperlukan persyaratan dan penilaian terhadap latar belakang pelaku, layak atau tidak layaknya usaha, dan lainnya untuk menghindari kerugian yang akan terjadi di masa mendatang. Dalam hal ini, Pak Agus sudah tepat melakukan pembiayaan modal kerja melalui program KUR Mikro Bank BRI. Namun juga diharapkan Pak Agus tetap harus membuat perencanaan anggaran untuk menghindari permasalahan tambahan di masa mendatang. Contohnya saja tidak bisa membayar kredit atau gagal bayar, sehingga jaminan yang ditangguhkan terpaksa harus disita. Selain itu, kegiatan yang telah dilakukan Pak Agus untuk mengurangi pengeluaran juga dirasa tepat dengan cara memberikan pakan berupa dedak atau sentret yang telah dicampur dengan nasi dan sayuran sisa yang tidak habis dikonsumsi. Permasalahan selanjutnya adalah ancaman dari hewan pemangsa seperti ular, biawak, dan musang yang masuk ke kandang pada malam hari untuk memangsa hewan ternak. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi yang tepat, yakni dengan cara memasang jebakan di area sekitar peternakan dan juga tidak lupa untuk selalu memasukkan hewan ternak ke dalam kandang tidur dan juga menguncinya.
Selain itu, terdapat cara lain yakni dengan cara menaburkan belerang atau dapat juga dengan menyemprotkan cairan karbol ke area sekitar peternakan. Hal ini dirasa ampuh untuk mengusir hewan-hewan seperti ular dan musang yang sejatinya memang tidak menyukai bau yang menyengat. Atau dapat juga dengan cara alami yakni menanam tanaman pandan yang memiliki wangi khas. Dalam mengatasi permasalahan ini, Agus telah membuat jebakan untuk hewan pemangsa dan juga telah menanam tanaman pandan di sekitar area peternakan. Kemudian terdapat permasalahan lainnya yakni kondisi iklim yang tidak menentu, kadang panas, hujan, dan juga berangin. Perubahan cuaca yang ekstrim seperti sekarang ini berdampak buruk pada kesehatan dan stamina hewan ternak. Hal ini dapat memicu hewan ternak untuk stres dan sakit. Kita tidak dapat memprediksi cuaca dan juga membuat cuaca sesuai dengan keinginan kita sendiri, karena pergantian cuaca merupakan kuasa dari Allah. Untuk itu, perlu adanya solusi untuk menghadapi masalah ini. Peternakan ayam Bangkok milik Bapak Agus Subagio ini memiliki 4 jenis kandang. Yang pertama, kandang indukan itu berupa lahan kosong, digunakan untuk menjemur dan melatih hewan ternak. Yang kedua, ada kandang umbaran, itu berbentuk kotak, terbuat dari kayu, yang berfungsi untuk mengawinkan hewan ternak. Yang ketiga, kandang anakan, ini mirip seperti kandang umbaran, hanya saja ukurannya lebih kecil, dan kandang ini digunakan untuk menetaskan telur dan juga tempat menaruh anakan yang baru menetas. Yang keempat, kandang tidur, ini mirip seperti kandang umbaran, hanya saja ukurannya juga lebih kecil, biasanya terdapat pakan dan minuman. Kandang ini juga digunakan untuk tempat tidur hewan ternak. Untuk menghadapi cuaca hujan dan angin yang kencang, perlu diperhatikan dalam pembuatan kandang. Pembuatan kandang sebaiknya lebih diperkuat lagi. Kemudian pembuatannya tidak hanya kayu yang dibuat kotak saja, perlu juga diberikan atap menggunakan seng atau yang lainnya agar air hujan tidak membasahi kandang. Dan juga dibuat pula kaki-kaki agar air juga tidak merembes melalui bawah kandang. Pembuatan kandang bertingkat juga dirasa tepat karena tempat peternakan ini tidak terlalu luas. Selain itu, perlu diperhatikan juga kebersihan dari kandang ayam tersebut. Selanjutnya, untuk mengembalikan stamina dari hewan ternak tersebut, diperlukan latihan seperti melompat-lompat, berjemur, dan pemberian vitamin setiap bulannya, agar kualitas ayam juga makin baik lagi. Dalam hal ini, Pak Agus telah memberikan vitamin rutin tiap 2 bulan sekali dan juga selalu menjemur hewan ternaknya di siang hari. Selain itu, berdasarkan pengamatan yang telah saya lakukan, terdapat permasalahan lain, yakni kurang maksimalnya promosi yang dilakukan oleh Bapak Agus. Pak Agus hanya mempromosikan hewan ternaknya melalui status WhatsApp dan grup WhatsApp saja. Promosi sangat penting untuk pengembangan usaha yang semakin baik lagi. Dengan melakukan promosi yang menarik dan lebih meluas, produk yang kita hasilkan dapat makin dikenal oleh masyarakat luas, tidak hanya masyarakat sekitar saja. Dengan makin dikenalnya produk yang kita hasilkan, tentu dapat meningkatkan pendapatan dan profit yang akan kita dapatkan nantinya. Di sisi lain, perkembangan teknologi dan ekonomi semakin canggih dan maju. Segala kegiatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi. Sudah banyak platform dan media yang dapat membantu UMKM untuk memasarkan produk yang dimilikinya. Misalnya saja platform jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, atau juga seperti aplikasi Facebook yang umumnya digunakan oleh para pelaku UMKM dan komunitas untuk menjual produk yang dihasilkan. Pembuatan website juga dirasa tepat untuk dilakukan karena dengan kita memiliki website milik pribadi, produk yang kita hasilkan terpercaya. Selain itu, tampilan dan branding juga harus diperhatikan karena dengan tampilan produk yang lebih menarik, masyarakat akan lebih tertarik untuk membeli produk kita. Dalam hal ini, foto produk dengan mengambil angle yang tepat dapat membuat produk yang kita hasilkan dari peternakan ayam ini memiliki tampilan yang lebih menarik daripada yang lainnya. Agus sebenarnya sudah mulai memasarkan produknya ini ke grup Facebook komunitas pecinta ayam Bangkok di Gresik. Hal ini menjadi salah satu langkah yang lebih baik untuk mempromosikan dan memperkenalkan usaha yang dimilikinya ke masyarakat lebih luas lagi. Kemudian terdapat pula permasalahan dalam pembuatan laporan keuangan yang masih sangat sederhana dan manual. Selama menjalankan usahanya hingga saat ini, Pak Agus hanya mencatat arus kas masuk dan keluar secara garis besar dan tidak diperinci secara jelas dan lengkap, karena menurutnya akan lebih lama dan rumit jika dicatat satu persatu. Dampak dari kesalahan pembuatan laporan keuangan ini sangatlah besar. Hal ini bisa mempengaruhi jalannya usaha ke depannya. Dengan adanya kesalahan dalam penulisan laporan keuangan, akan mempengaruhi
mempengaruhi proses pengambilan keputusan dan juga dapat mempengaruhi aliran dana sehingga apabila dana sedang tidak stabil, usaha tidak bisa mempunyai simpanan uang untuk keperluan lain sebagai pengembangan, sehingga hal inilah yang menyebabkan usaha sulit berkembang dan lumpuh. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan aplikasi akuntansi yang lebih praktis dan efisien lagi. Sebenarnya sudah banyak aplikasi yang telah menyediakan fitur pembukuan berbasis online maupun offline seperti buku kas, Kredibox, Cashflow, dan lainnya. Dengan hanya mencatat kas masuk dan keluar menggunakan media smartphone, pemilik usaha tidak akan khawatir jika data akan hilang atau rusak. Seringkali kita jumpai bukti pembayaran seperti struk dan nota pembayaran rusak dan hilang. Selain itu, pencatatan dengan cara manual dengan buku kas memanglah membutuhkan waktu yang lebih lama dan ketelitian lebih ekstra. Kesimpulan dari hasil observasi dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah mengenai permasalahan yang dialami oleh peternakan ayam bengkok milik Bapak Agus Subagio selama pandemi COVID-19 ini melanda. Hadirnya program kredit usaha rakyat dalam hal ini menjadi solusi untuk para UMKM yang ingin mengembangkan usahanya, hanya saja terbatas dalam hal permodalan. Penerapan pembiayaan modal kerja KUR melalui Bank BRI telah dilaksanakan sejak tahun 2016 hingga saat ini. Bank BRI memberikan akses pinjaman modal kepada pelaku UMKM dengan bunga yang relatif kecil, hanya 7% sebelum tahun 2020 dan 6% pada tahun 2020 sampai saat ini. Pelaku UMKM dapat mengajukan pinjaman KUR mulai dari 5 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah. Produk KUR Bank BRI memiliki 3 jenis program yang dapat dipilih oleh nasabahnya sesuai dengan kebutuhannya, yakni yang pertama ada KUR Mikro. Ini menyediakan pinjaman mulai dari 5 juta rupiah sampai 25 juta rupiah. Yang kedua ada KUR Retail. Ini menyediakan plafon mulai dari 25 juta rupiah sampai 500 juta rupiah. Dan yang terakhir ketiga ada KUR TKI. Ini untuk pembiayaan TKI ke negara tujuannya dengan plafon maksimal 25 juta rupiah. Persyaratan untuk mengajukan KUR Bank BRI ini sangatlah mudah. Para pelaku UMKM diwajibkan untuk menjalankan usahanya terlebih dahulu minimal 6 bulan. Jika syarat tersebut sudah terpenuhi, pelaku UMKM dapat mengisi formulir pendaftaran, kemudian mengumpulkan berkas seperti fotokopi KK, KTP, dan juga surat izin usaha. Sebelum diputuskan sebagai penerima KUR, pihak dari Bank BRI akan terlebih dahulu menganalisis kelayakan usaha calon peminjam dan melakukan survei secara langsung ke lapangan. Dengan menganalisis hal-hal tersebut, akan diketahui calon peminjam layak atau tidak menerima pembiayaan modal KUR tersebut. KUR memberikan dampak yang baik dan signifikan dalam pengembangan usaha para pelaku UMKM termasuk peternakan milik Pak Agus ini. Terbukti, setelah melakukan pembiayaan modal kerja KUR Mikro Bank BRI, Pak Agus dapat mengembangkan usahanya kembali dan mulai mendapatkan penghasilan dari hasil peternakan ini. Hal ini menjelaskan bahwa lembaga keuangan dan pemerintah berperan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemberdayaan dan pengembangan UMKM dengan menerapkan pembiayaan modal kerja KUR. Sekian penjelasan dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan juga share videonya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.